Sahabat, ada satu contoh tauladan yang sangat mulia yang pernah diberikan oleh Sayyidah Khadijah bintu Khuwailid, istri Rasulullah yang pertama. Dan beliau merupakan istri yang paling dicintai oleh Rasulullah, melebihi cintanya kepada istri-istri yang lain, termasuk Sayyidah Aisyah. Karena pengorbanan dan perjuangan yang pernah dilakukan oleh Sayyidah Khadijah, sehingga Rasulullah merasa cukup dengan adanya Sayyidah Khadijah. Dan beliau selama Sayyidah Khadijah hidup tidak pernah sama sekali memadu Sayyidah Khadijah, karena ini sosok yang sangat sempurna sebagai istri. Bayangkan, Sayyidah Khadijah, beliau adalah saudagar yang sangat kaya raya, jelas, cantik, diincar oleh banyak orang, keturunan orang mulia. Kemudian ketika menikah dengan Nabi Muhammad, semua kekayaannya beliau gunakan untuk perjuangan dakwahnya Nabi Muhammad, menyebarkan ajaran Islam. Sampai Sayyidah Khadijah benar-benar jatuh miskin semiskin-miskinnya, rela berkorban, berjuang demi suaminya. Bahkan ketika mendapatkan boikot dari kaum kafir Quraisy, ini Sayyidah Khadijah bukan dari Bani Hashim, tapi beliau rela ikut diboikot bersama suaminya Bani Hashim selama 3 tahun. Tersiksa luar biasa, diboikot dari segala macam transaksi, dari perdagangan, dari interaksi, dari nikah, semuanya diboikot. Dan Sayyidah Khadijah selama 3 tahun rela susah payah bersama Rasulullah, padahal beliau bukan Bani Hashim. Dan perjuangan terus berlanjut hingga suatu ketika Rasulullah pulang dari perjuangan dakwahnya dalam keadaan letih, lesu, mendapatkan penolakan sana sini, mendapatkan gangguan sana sini. Saat pulang, Sayyidah Khadijah sedang menyusui putri bungsunya, Sayyidah Fatimah yang masih bayi. Dan Sayyidah Khadijah ini saking miskinnya dan tidak punya makanan untuk dimakan selama beberapa hari, yang keluar dari dada beliau bukan air susu, tapi darah yang diminum oleh Sayyidah Fatimah. Maka melihat Rasulullah datang, Sayyidah Fatimah diletakkan, kemudian pahanya disediakan untuk tidur, disediakan untuk bantalnya Rasulullah. Rasulullah pun tidur di pahanya Sayyidah Khadijah. Tidak lama Rasulullah pun terlelap. Lalu kemudian Rasulullah tiba-tiba terbangun karena setetes air mata yang mengalir dari matanya Sayyidah Khadijah. Rasulullah terbangun dan mengatakan, "Ya Khadijah, apakah engkau menyesal telah bersuamikan aku?" Kata Sayyidah Khadijah, "Tidak wahai Rasulullah, sama sekali saya tidak menyesal." Ditanya lagi sama Rasulullah, "Dahulu kamu ini orang yang sangat mulia, banyak orang yang mengejar-ngejar dirimu, banyak orang yang jatuh cinta ingin menikahimu, tapi kau justru memilihku. Dan setelah kau menikah denganku, yang tadinya engkau adalah orang mulia, sekarang orang banyak menghinakanmu. Dulu kau orang kaya, sekarang kau jatuh miskin semiskin-miskinnya untuk perjuangan Islam. Apakah engkau menyesal menikah denganku?" Sayyidah Khadijah menjawab lagi dengan tegas, "Tidak wahai Rasulullah, aku tidak pernah menyesal menikah denganmu. Aku menangis karena perih melihat pahitnya perjuangan dakwahmu wahai Rasulullah. Dan aku ingin terus berada di sampingmu, menemanimu berjuang menyebarkan agama Islam. Dan seandainya nanti aku mati, sedangkan engkau masih terus berjuang untuk menyebarluaskan agama Islam, dan dalam perjuanganmu itu kau membutuhkan jembatan untuk menyampaikan Islam sampai ke seberang sana, dan saat itu kaum muslimin kehabisan dana untuk membuat jembatan, maka gali lubang kuburku, ambil tulang belulangku untuk menyambungkan jembatan itu wahai Rasulullah." Saking luar biasanya pengorbanan Sayyidah Khadijah untuk Rasulullah, pengabdian yang totalitas kepada suami. Ini Sayyidah Khadijah saking miskinnya, beliau di akhir-akhir hayatnya ketika beliau sakit, sampai beliau gak punya apa-apa lagi, meskipun hanya untuk sebagai kain kafannya. Dan Sayyidah Khadijah mengatakan kepada putrinya Fatimah, "Wahai Fatimah, tolong mintakan pada ayahmu sorban yang sering dia pakai untuk menerima wahyu. Kau mintakan sorbannya untuk nanti aku jadikan sebagai kafan." Dan Sayyidah Khadijah tidak berani meminta langsung kepada Rasulullah, saking adabnya Sayyidah Khadijah kepada suami. Maka Rasulullah pun begitu mendengar penuturan Sayyidah Fatimah bahwa ibunya meminta sorban yang biasa dikenakan ketika menerima wahyu, Rasulullah langsung memeluk Sayyidah Khadijah, "Wahai Khadijah, apa cuma ini yang kamu minta dariku? Padahal kamu telah mengorbankan segalanya. Kau telah mengorbankan berjuta-juta kekayaanmu. Kau telah mengorbankan kemuliaanmu demi perjuangan Islam.
Ternyata kau cuma minta imamahku, sorbanku untuk kau jadikan kain kafan. Kau berhak meminta apapun, bahkan lebih dari sekedar sorban, wahai Khadijah. Maka kemudian malaikat Jibril pun turun, menyampaikan salam kepada Rasulullah dan memberikan 5 buah kain sorga yang dikatakan oleh malaikat Jibril bahwa 5 kain ini adalah untukmu, untuk Khadijah, untuk Ali, Fatimah, dan Hasan. Sayyidah Khadijah meminta imamahnya Rasulullah untuk dijadikan kain kafan, tapi justru Allah kirimkan kain dari surga melalui malaikat Jibril untuk dijadikan kafannya Sayyidah Khadijah. Saking mulianya Sayyidah Khadijah ini, perjuangannya begitu besar untuk sang suami Rasulullah. Hingga bahkan di akhir hayatnya, beliau terkena sakit yang parah. Beliau ditinggal oleh Rasulullah untuk berdakwah. Tidak lama kemudian Rasulullah pulang karena mengingat istrinya yang sedang sakit. Begitu Sayyidah Khadijah mendengar langkah kakinya Nabi Muhammad di luar rumah, yang tadinya beliau itu tidur dalam keadaan sakit, beliau memaksakan diri meminta bantuan Sayyidah Fatimah untuk bisa duduk tegak kembali dan berpura-pura seolah beliau ini sudah sehat. Rasulullah buka pintu, melihat Sayyidah Khadijah. Bagaimana keadaanmu wahai istriku? Sayyidah Khadijah menjawab, alhamdulillah, tahassant, aku sudah baikan. Kata Rasulullah, alhamdulillah kalau begitu. Karena kamu sudah baikan, aku ingin keluar pergi berdakwah lagi, menjalankan perintah Allah. Maka begitu Rasulullah melangkahkan kaki keluar rumah, beberapa langkah, Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Di akhir hayatnya masih sempat-sempatnya Sayyidah Khadijah ingin membuat Rasulullah senang, ingin membuat suaminya senang. Beginilah sosok perempuan, sosok istri yang paling sempurna. Jika kalian suka dengan video ini, like, share, and subscribe. Jangan biarkan kebaikan ini hanya berhenti pada kalian. Ajak yang lain juga ya, biar sama-sama masuk surga.